Ini adalah This is the Real Cryptomology episode yang kelima. Stay tune. Oke teman-teman, selamat datang di channel This is the Real Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen This is the Real Cryptomology episode yang kelima teman-teman ya. Jadi di episode yang kelima ini gue akan bahas seperti yang minggu lalu teman-teman ya. Gue akan bahas kondisi Bitcoinnya gimana ya. Kemudian dari market capnya seperti apa. Kita mulai dari market cap tentunya ya. Dan juga gue akan bahas beberapa update tentang altcoin ya teman-teman, yang menurut gue itu masih safe untuk ditradingkan dan juga memiliki potensi yang cukup besar teman-teman. Oke? Seperti itu ya. Jadi dari minggu kemarin teman-teman ya, gue mau update ya. Kemarin tuh kalau pas minggu kemarin tuh si BTC ini sempat drop teman-teman ya. Sempat drop sampai ke level sekitar 50 ribuan teman-teman, 51 ribu. Dan itu merupakan area demand-nya ya dari si Bitcoin ya. Dan pada saat sampai situ dia langsung up lagi teman-teman ya, sampai ke 58 ribu. Dan dia kabar baiknya, good news-nya teman-teman ya, itu dia sudah melewati level 55 ribu nih ya. Level 55 ribu ditembus ke atas. Dan sekarang dia mau menuju ke level di 63 ribu teman-teman. Kenapa 63 ribu? Karena targetnya ini gue dapat dari trendline yang atas. Oke. Nah kalau dari cycle-nya juga ya, kalau misalnya dari cycle-nya seperti apa nanti gue jelasin lebih detail lagi. Tapi yang jelas kemarinnya itu IHSG sempat koreksi dan dia akhirnya rebound ke atas. Oke. Nah ini pertanda Bitcoin ini masih menunjukkan untuk potensi bullish teman-teman ya. Potensi bullishnya masih kencang sekali untuk didapat ya. Dan kalau misalnya kita gambar juga teman-teman di sini ya, ini kalau misalnya kita gambar seperti ini kita bisa simpulkan seperti ini teman-teman ya. Kita simpulkan seperti ini ya, kita bisa bikin dia ascending triangle seperti ini. Nah itu baru bisa, oke? Nah seperti biasa teman-teman ya, sebelum gue bahas tentang chart Bitcoin ini lebih jauh, gue akan bahas dulu tentang market cap-nya teman-teman ya. Jadi ini seperti biasa gue menggunakan TradingView untuk melihat market cap-nya dari si Bitcoin itu sendiri ya. Pertama gue mau kasih tahu ke kalian ya, ini market cap yang semuanya teman-teman tentang kripto ya, jadi termasuk Bitcoin. Dan ini masih berjalan sesuai dengan rencana teman-teman ya. Dia masih menuju ke level sekitar 2,2 triliun teman-teman ya. Nah, 2,2 triliun dolar di sebelah sini. Ini menjadi targetnya dia ya, menjadi targetnya dia. Tetapi kalau misalnya untuk jangka pendeknya teman-teman ya, jangka pendeknya sama seperti ini, kurang lebih di sekitar 1,93 1,95 T sampai 2 T gitu ya. Itu menjadi target terdekatnya dia. Oke. Nah, ini kalau misalnya dari market cap-nya ini pun ini bisa dihitung teman-teman ya, secara time-nya itu bagaimana ya. Tapi kalau secara siklusnya dia harusnya sih sampai kurang lebih tanggal 3 sampai 4 April kalau dari cycle analisisnya dia mencapai level 2 triliun ini teman-teman ya, seperti itu. Oke, itu untuk market cap dari si kripto ya, termasuk Bitcoin dan juga altcoin. Tetapi kalau misalnya kita lihat yang berikutnya yaitu adalah market cap di luar Bitcoin atau altcoinnya aja. Nah ini juga menarik ya, kalau yang di luar Bitcoin ya, di sini juga ada ascending triangle seperti ini, dan dia tinggal tunggu break aja teman-teman, break ke atas, dia akan mencapai ke level targetnya. Kita tinggal copy 1:1 seperti ini ya. Kita akan mendapatkan level sekitar 963 billion, hampir 1 triliun dolar. Oke, itu menjadi angka yang bagus juga untuk altcoin ya. Ini tandanya altcoin lebih marak diperdagangkan sekarang ini dibandingkan dengan Bitcoin. Tetapi kalau misalnya kita lihat sekarang dari dominance-nya teman-teman ya, dari dominance-nya sekarang Bitcoin masih bertahan di 61% ya. Dari semua peredaran kripto dia masih menjadi dominance atau masih berperan lebih kuat daripada altcoin-nya ya. Sedangkan untuk komposisi altcoin-nya dia di level 59% dan tidak ada yang terlalu banyak berubah dari komposisi ini ya. Cuman nanti dari rankingnya aja yang berubah di coin market cap seperti itu. Kalau misalnya kalian mau lihat info ya seputar tentang ranking dari koin, kalian bisa buka coinmarketcap.com ya, itu bisa banget ya. Nah, sekarang kita beranjak ke chart Bitcoinnya seperti apa. Tadi saya bilang di sini ada ascending juga ya, ascending triangle yang sempat false break terus dia return ke bawah, oke. Nah, kalau misalnya kita gabung gambar ke atas, ini developmentnya bisa menjadi ascending triangle-nya bisa menjadi development menjadi rising wedge teman-teman. Jadi ini harap diperhatikan. Jadi kalau misalnya dia sampai sini mantul ke bawah ya, koreksi lagi sampai ke bawah sini, dia kemungkinan besar jadi rising wedge dan dia akan gagal. Tetapi kalau dia
break ke atas seperti ini teman-teman, dan dia akhirnya bisa break di level 63.000 dan menuju langsung ke 68.000, berarti ascending triangle-nya yang jalan. Oke, karena targetnya itu seperti ini. Kalau misalnya kita ambil ya high ke low-nya, kita bisa entry seperti ini bahkan bisa sampai ke level 74.000 ya. Jadi kalau misalnya dia sampai close di atas 65 ribuan, target dia langsung ke 68.000 kemudian ke 74.000. Itu untuk Bitcoinnya. Dan menurut chartnya ya, menurut grafiknya pun ini masih sangat-sangat mungkin untuk didapatkan teman-teman ya, untuk target si 74.000 ya. Jadi kita tinggal tunggu aja berapa atau kapan dia bisa mencapai the next high-nya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, kita hitung secara cycle analysis ya teman-teman ya, itu dia kurang lebih ya, dia bisa mencapai di terdekatnya dulu di 63.000 nih teman-teman. 63.000 itu adalah di tanggal 3 sampai 4 April. Oke. 3 sampai 4 April di sini ya. Jadi masih ada berapa nih ya? 1 2 3 4 5, sekitar 5 hari lagi dari sekarang. Itu kita harap dia bisa mencapai level minimal ke 63.900 atau ke 64.000 teman-teman. Itu untuk si Bitcoin US dollarnya. Oke. Seperti itu. Itu untuk Bitcoinnya. Dan sekarang gue mau kasih tahu ke kalian update-update altcoin yang menurut gue oke untuk kalian lihat ya. Kita akan update dari BNB dulu pertama teman-teman ya. BNB USDT ya, kita lihat dulu. Nah ini teman-teman, ini menarik sekali BNB ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, ini juga ada satu pola seperti ini ya. Ini kita bisa bilang ini adalah sebuah bullish pattern teman-teman ya. Jadi dia geraknya tuh seperti segitiga gini menyempit ya, dan dia tinggal tunggu break aja ke atas ya. Untuk targetnya yang terdekat itu ada di level 315 ya, seperti sini. Ini target pertamanya untuk BNB, dan target keduanya itu kalian bisa incer di high-nya dia teman-teman di sini ya, di 350-an, atau bahkan kalian bisa 1:1 seperti ini ya. Kalian dari sini ke sini ya. Kemudian kalian bisa copy paste 1:1 ke sini. Ya, jadi ini jadi target finalnya ya untuk si penan dia di 416. Itu untuk si BNB. Jadi kalau misalnya buat kalian yang baru beli BNB itu bagus teman-temannya. Kenapa? Karena kemungkinan kayaknya dia bakal mulai untuk dipump atau bergerak ke atas. Ya, itu untuk BNB-nya. Berikutnya ada Cardano, teman-teman ya. Cardano. Ya, ini teman-teman ya. Untuk Cardano ya, Cardano ini juga masih berada di dalam range-nya teman-teman ya, berada di dalam range bullish-nya. Tetapi kalau misalnya dari chart-nya dia agak sedikit sideways ya. Dan sideways-nya itu dia memiliki support teman-teman ya di level 1.05 ya di US dollar. Itu menjadi level supportnya, dan ada level resistance-nya itu di atas, itu di level 1.427 ya. Jadi sekarang dia benar-benar lagi ada di dekat-dekat pivot point ya teman-teman ya, di 1.23 ya. Makanya dilihat nih dia masih agak sulit untuk menembus. Tapi kalau misalnya dia bisa close di atas ini ya, di atas 1.23 ini, atau bisa dibilang 1.25 lah, 1.26, dia bisa close di atas itu, kemungkinan besar 1.4 ini akan dikejar lagi ke atas ya. Jadi buat kalian tinggal tungguin aja levelnya si Cardano ini tuh bisa di break ke atas seperti itu apa enggak ya. Jadi tinggal ditungguin. Berikutnya ada Polkadot teman-teman ya, DOT. Nah untuk DOT ini sendiri ya, dia sebenarnya kemarin sudah break ke bawah, dan dia sekarang lagi mau retrace ke atas lagi, mau up lagi ke atas. Cuman yang perlu diperhatikan adalah level ini teman-teman ya, ini level di level 35.8 ya. Ini menjadi level resistennya dia sekarang. Dan kalau misalnya kita kita buy sekarang ya, kemudian nanti dia mendekati level 35.8, ini kemungkinan besar masih bisa untuk di retrace ke bawah. Jadi ini kita masih belum tahu nih apakah dia naiknya ini hanya sekedar retrace ataukah dia memang benar-benar mau balik arah. Kalau dia mau balik arah, dia harus break dulu di atasnya sini teman-teman ya, di si dotnya ini, atau di 40.8. So kalau misalnya dia bisa full power, bisa sampai langsung ke 40.8, itu dia bisa langsung balik arah. Tetapi kalau misalnya dia ketahan di 35.8 dan dia bikin swing high lagi di sini, itu kemungkinan besar dia mau koreksi lagi ke bawah nih. Bisa jadi dia bikin double bottom baru dia pump ke atas, karena double bottom ini kita tahu mengandung momentum untuk up. Jadi itu bisa diperhatikan. Itu untuk si Polkadot. Nextnya teman-teman ya, nextnya itu ada AAV. Ya, ini dari DeFi-nya teman-teman ya, si AAV ini. Nah AAV ini juga sudah cukup bagus polanya ya. Dia siap-siap untuk break juga nih, dia punya pattern seperti ini. Ya, nah seperti ini.
Ini sebenarnya patternnya ini pattern reversal ya. Ini sebenarnya ini descending triangle yang kebetulan dan harusnya dia tuh akan breaknya tuh lebih tendensi ke bawah. Tetapi ini kita lihat ya, nanti kalau misalnya dia di bagian resistance trendline-nya ini dia bisa jebol ke atas, kemungkinan besar descending triangle ini akan gagal ya, dan dia mungkin akan bisa bergerak ke atas, teman-teman ya. Dan ini menjadi level support pertamanya, yaitu adalah di level 456 ya. Itu menjadi target kalian kalau misalnya kalian mau buy sekarang. Ini kalau misalnya dilihat dari pola kecilnya ya, di sini ada sedikit seperti HNS ya yang sudah jebol ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat di sini belum kena targetnya, tapi dia sudah retrace ke atas ya. Dan ini menjadi hal yang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena HNS-nya kemungkinan gagal dan dia akan segera balik ke atas gitu loh. Jadi itu untuk si AAV ini juga cukup bagus untuk kalian pegang ya. Targetnya sementara di 456 dan target paling topnya yaitu di resistance paling atasnya di level 543-an. Itu untuk si AAV. Jadi masih ada beberapa persen untuk kalian bisa makan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman ya, nextnya itu ada koin-koin kecil teman-teman yang mau gua angkat di sini. Oh ya, kita ngomongin ETH dulu teman-teman ya, ETH USD. Ya ini gua hampir lupa. Ethereum ini juga dalam kondisi yang sangat bagus teman-teman ya, Ethereum seperti ini. Nah, ini kondisi yang sangat bagus sekali untuk Ethereum ya. Dia ini juga hampir bentuknya tuh seperti triangle teman-teman ya, dan dia tendensinya juga tetap ke atas. Oke. Dan untuk pergerakan harga Ethereum ini sendiri targetnya ya, kalau misalnya kalian dia bisa jebolin resistance-nya di atas ya, di sebelah sini di harga 1890-an, itu dia bisa up teman-teman sampai ke level 2500 itu target next-nya ya. Jadi mungkin akan ada beberapa faktor pendorong untuk mencapai harga ini ya, mungkin seperti nantinya dia bakal ngumumin launchingnya untuk Ethereum 2.0 dan segala macam kayak gitu ya. Mungkin itu akan menjadi salah satu faktor untuk mendorong dia gitu ya. Nah sekarang gue mau ngasih tau koin yang underestimated ya teman-teman ya, itu XRP teman-teman ya. Nah XRP nih teman-teman ya, kemarin tuh sempat dibawa turun sampai jauh banget ya teman-teman ya, sampai ke level 0,36an ya, gara-gara news SEC itu loh ya yang dia punya masalah. Tetapi secara konsep koinnya ya sebenarnya Ethereum ini bagus teman-teman ya, secara networknya, secara konsep koinnya seperti itu. Jadi ini cukup boleh kalian pertimbangkan juga sebenarnya sih ya, untuk si XRP. Dari chart patternnya juga, kalau misalnya dia tembus teman-teman ke atas dan bisa close di level 0,6 ya, 0,6 dia close di sini ya, di daily-nya, itu kemungkinan besar dia akan kejar sampai ke high-nya lagi ya, ke high sebelumnya teman-teman ya, di sini di level 0,7-an. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya kita perhatikan dari dia punya chart weekly-nya ya, untuk si XRP ini dia pernah ada di high-nya di 1.4 teman-teman ya, dan ini kemungkinan ya kalau misalnya dia bisa sampai ke 0,7, ini 1.4 nih bisa akan kekejar lagi ya teman-teman, bisa kekejar lagi. Itu bukan sesuatu yang mustahil, mungkin dalam waktu 1-2 tahun ya. Jadi kita lihat nih apakah nanti XRP ini bisa bangkit teman-teman ya, setelah diterpa badai dan segala macam seperti itu. Karena menurut gua pada dasarnya koin ini, XRP ini tuh bagus ya sebenarnya seperti itu. Nah nextnya ada HBAR teman-teman ya, HBAR. Nah, Hedera Hashgraph teman-teman ya. Hedera Hashgraph ini gue ada beberapa kali sounding juga nih tentang Hedera Hashgraph ya. Kenapa gue bilang ini koin bagus banget, Hedera Hashgraph. HBAR ini bagus kenapa? Karena dia networknya bagus ya, dia punya fungsinya sebagai sebagai penjamin atau stake of proof-nya itu juga bagus, dan kemudian dia bisa menampung transaksi yang jauh lebih banyak daripada kompetitor-kompetitornya, dan juga kecepatan dan biaya yang lebih murah. Oke, makanya Hedera Hashgraph ini juga oke ya. Jadi dari mulai tanggal 28 Februari sampai 27 Maret ini dia sudah naik berapa persen, udah tinggi sekali ya. Dan kemarin hari ini tanggal 29 teman-teman, 29 Maret ya, ini hari Senin, ini naik lagi nih teman-teman ya. Naik lagi sekitar 23% untuk HBAR. Nah, untuk targetnya sekarang ya. Targetnya kalau misalnya kita ambil seperti ini aja ya, kalau kita ambil dari ujung ke ujungnya ya, 1:1 aja, 0,6 itu menjadi target yang jangka panjangnya. Ini bukannya terkesan tidak mungkin teman-teman, tapi ini mungkin banget untuk dicapai 0,6 ini ya. Jadi kalau misalnya kita hitung 0,6 itu berapa persen, itu masih sekitar 50%-an lagi masih bisa dikejar sama si HBAR gitu ya. Jadi HBAR ini juga merupakan koin yang wajib kalian pantau.
Nah berikutnya ada koin kecil teman-teman ya. Koin kecil yang gue gunakan juga sehari-hari yaitu adalah TRX teman-teman atau Tron. Nah Tron Tether ya teman-teman ya. Nah Tron ini kenapa gue merekomendasikan ini? Karena gue sendiri pakai teman-teman ya. Untuk apa? Bukannya buat gue tradingin, tapi gue pakai untuk jadi alat tukar gue gitu loh. Kenapa? Karena gini loh, gue kan trading di Binance. Nah di Binance ini gue nggak beli di P2P-nya untuk beli apa untuk beli Bitcoin. Gue nggak pakai kartu kredit, gue nggak pakai P2P gitu ya. Gue pakai transfer rate biasa. Yaitu caranya adalah gue beli koin di exchanger lokal, terus kemudian gue kirim aja ke address-nya gitu loh. Nah setelah gue bandingkan, setelah gue compare segala macam, nah Tron ini biayanya murah sekali gitu ya, biayanya murah banget. Ini cuman sekitar 1 Tron ya. 1 Tron itu untuk biaya kirimnya dan 2 Tron itu untuk SMS konfirmasi. Kalau misalnya kalian pakai Google Authenticator itu gratis 2 Tron hilang. Jadi 1 Tron biaya kirimnya itu 1 Tron doang ya, sekitar 2.500, sekitar 900 perak teman-teman ya. 900 perak tuh biaya kirimnya dan masuknya cepet banget ya. Dan setiap kali sekarang kalau misalnya gue mau nambah koin atau nambah Bitcoin, gue pasti gue translate dulu atau gue convert dulu ke TRX. Gue belinya TRX dulu terus gue ke Indodax gitu loh. Dan gue ngelihat dia punya volume transaksi hariannya juga gila nih ya si TRX ini. Makanya menurut gue ya memang orang-orang juga pakai ini sekarang ya. Dia udah nggak pakai USDT, nggak pakai Litecoin atau nggak pakai apapun ya. Sekarang dia mungkin orang-orang udah pakai TRX. Makanya dia punya transaction volume-nya tuh gila sehari. Nah ini kalau dari si technicalnya teman-teman, ini juga ada ascending triangle seperti ini dan dia sudah break teman-teman ya, sudah bergerak ke atas. Tinggal tunggu dia mau bergerak aja nih ke atas ya. Ya karena ini makin lama makin banyak orang, apalagi kalau misalnya koin seasonnya itu sudah jalan teman-teman, sudah bergerak banyak, itu otomatis kebutuhan untuk koin-koin besar untuk ditradingkan lagi gitu ya seperti Bitcoin itu akan diperlukan, dan alat transaksi seperti TRX ini akan laku banget, akan diminati sekali karena dia murah ya. Nah ini targetnya sampai 0,08377 teman-teman ya, itu targetnya si TRX. Kalau misalnya kita beli sekarang itu masih sekitar 30%. Oke, masih bisa didapat 30%-an. Yaitu untuk si TRX. Ya, jadi ini wajib juga atau bisa kalian jadikan patokan untuk diperhatikan juga nih si TRX ini. Oke. Nah, mungkin itu aja teman-teman koin-koin yang mau gue sharing ya. Jadi sekali gue mau ngingetin teman-teman ya, ini jangan mentah-mentah jadiin referensi aja yang gue sharing di sini ya. Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kita bisa diskusi bareng di sana. Dan gue nggak pernah punya grup lain teman-teman selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain, nawar-nawarin investasi, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman ya. Jadi jangan transfer. Oke? Nah kalau kalian juga suka ya tentang apa yang gue sharing di sini, kalian bisa subscribe channel gue di sini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira butuh informasi dari video ini teman-teman ya. Dan kalian juga bisa subscribe channel ini teman-teman ya. Kalian juga bisa komen di bawah ya, nyalain loncengnya ya. Kalau misalnya kalian merasa ada yang kurang, kalian komen di bawah. Terus kalau misalnya kalian mau request apa, kalian juga bisa komen di bawah langsung. Oke? Mungkin segini dulu aja teman-teman ya infonya yang bakal gue sharing. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa teman-teman di TID Kriptomologi episode berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.